mendengarkan firman Tuhan dan memuji nama Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kita memuji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Nah, semua dari pertama, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan, selamat pagi kami ucapkan untuk berkat anugerah Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami semua. Tuhan, hari ini kami akan bersama-sama berkumpul, akan memuji dan memuliakan nama Tuhan, serta kami akan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami agar kami boleh mengikuti ibadah dari awal, pertengahan, hingga akhir dengan baik. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, karena hari ini kita bahagia, kakak undang semua bangkit berdiri, kita angkat satu pujian. Hari ini kurasa bahagia. Musik, tepuk tangan ya. Bernyanyi tiada berkesudahan. Ayo, kakak Yuni dan kakak Tuti dan adik-adik semua yang ada di rumah adalah anak-anak yang istimewa. Tidak peduli apa yang dikatakan teman-teman kita tentang kita, tapi kita harus percaya bahwa kita adalah anak istimewa.
istimewa. Nah, karena kita semua istimewa, kita angkat satu pujian. Dunia boleh katakan ku istimewa. Tepuk tangan ya. Pujian saat iblis menggodaku. Nah, pada bagian terakhir nanti berani tampil beda. Adik-adik di rumah boleh memberikan gerakan yang paling keren, boleh berbeda-beda ya. Oke, kita angkat pujian saat iblis menggodaku. Musik.
ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Jadi kakak minta semua duduk yang rapi, lipat tangannya, kita bernyanyi firman Tuhan ada di hatiku. Kita bertepuk tangan aja ya. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 Sekali lagi adik-adik yang semangat. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di hidupku, ada di langkahku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kakak mengajak kita semua, adik-adik yang ada di rumah, untuk berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pagi hari yang indah ini Tuhan masih memberikan kesempatan untuk kami boleh beribadah, sekalipun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Tuhan tolong hati kami supaya kami mau mendengarkan firman-Mu dan kami boleh menjadi anak yang taat dalam melakukan firman Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, shalom, selamat pagi. Apa kabar semuanya? Kakak harap semuanya pasti dalam keadaan sehat, baik, dan luar biasa diberkati oleh Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau bertanya ini. Siapa di sini yang minggu lalu masih ingat tentang cerita firman Tuhan? Ayo, siapa yang masih ingat? Tentang apa ya kira-kira? Nah, yang itu loh, yang ada orang kelaparan itu. Yang kelaparan, lalu mereka pindah. Karena terjadi kelaparan, mereka pindah ke suatu tempat. Namanya apa ya? Namanya Mesir. Dan siapa ya keluarga yang pindah itu? Ya keluarga ya Bapak Yakub bersama dengan anak-anaknya. Dan di Mesir sudah ada Yusuf saudaranya di sana. Dan firman Tuhan hari ini juga kita akan dengarkan dari Keluaran pasal 1 dan juga pasal 2. Di mana waktu itu Yusuf ada di Mesir. Kemudian beberapa tahun lagi Yusuf pun meninggal dunia. Dan kakak-kakaknya juga, saudaranya juga meninggal dunia. Tetapi adik-adik, seperti janji Tuhan bahwa keturunan Bapak Abraham akan diberkati dan akan sangat banyak. Dan di Mesir mereka masih banyak. Ya, di sana mereka masih tinggal di Gosen, tempat di mana pertama sekali mereka berada di Mesir. Dan ketika Yusuf bersama dengan kakak-kakaknya meninggal, raja-raja yang waktu itu juga memimpin mereka meninggal dunia. Dan semakin tahun raja-raja pun berganti, dan saat ini raja yang memerintah mereka tidak mengenal lagi keturunan bangsa Israel itu adik-adik. Dan raja ini melihat bangsa Israel semakin hari semakin banyak ya. Kok semakin banyak? Dan dia khawatir, dia merasa takut. Kenapa dia takut? Ya, jika suatu saat dia berpikir terjadi suatu peperangan. Misalnya nih ya, terjadi peperangan, lalu bangsa Israel menjadi menyerang bangsa Mesir itu, dan mereka bersekutu bersama dengan musuh. Apa yang terjadi ya adik-adik? Dan ini membuat suatu ketakutan di dalam hati Raja Firaun saat itu. Dan dia pun berpikir, bagaimana ya caranya supaya saya bisa menghabiskan bangsa Israel ini? Dan dia berpikir, nah dia menemukan ide. Dia berpikir, bagaimana ya caranya saya akan membuat setiap bangsa Israel yang masih kuat bekerja, laki-laki yang masih kuat, untuk menjadi budak. Dan dia pun memerintahkan para pegawainya untuk mendatangi bangsa Israel yang saat itu masih tinggal di Gosen adik-adik. Dan bangsa Israel pun ada di sana. Pegawai Raja Firaun mendatangi mereka dan memerintahkan. Dia mengatakan begini adik-adik,
wahai setiap bangsa Israel, perempuan-perempuan, anak-anak, orang tua yang tidak bisa bekerja lagi boleh tinggal di Gosen. Mereka akan bekerja sebagai gembala domba di sana. Sementara setiap bapak-bapak, laki-laki yang masih kuat bekerja, itu akan bekerja untuk membangun kota yang namanya Ramses dan Pitom. Nah, adik-adik di sana mereka bekerja. Disapa di sini yang adik-adik selama liburan bekerja. Ya pasti ada bantu cuci piring, bantu mama sapu rumah. Itu belum seberapa adik-adik. Bangsa Israel saat itu mereka bekerja sebagai budak. Mereka bekerja siang, malam. Mereka harus bekerja tanpa istirahat. Sedangkan ketika mereka didapati istirahat, maka pegawai-pegawai Raja Firaun pun akan mencambuk mereka, menyiksa mereka. Aduh adik-adik, sangat tidak enak sekali ya adik-adik, sangat menyedihkan sekali. Tetapi adik-adik tahu bahwa semakin ditindas, bangsa Israel pun bukan semakin habis, tetapi semakin ditindas bangsa Israel pun semakin hari semakin bertambah banyak. Nah, adik-adik, Firaun pun berpikir bahwa usaha yang pertama dia lakukan ternyata tidak berhasil. Justru bangsa Israel semakin banyak. Dan dia pun berpikir kembali, apa ya usaha yang harus saya lakukan? Dia pun berpikir. Nah, dia menemukan, dia berharap dengan cara yang kedua ini dia bisa menghabiskan bangsa Israel. Apa ya kira-kira adik-adik, ada yang tahu? Ya, cara yang kedua dengan memakai para bidan-bidan yang menolong setiap ibu-ibu yang melahirkan saat itu. Dan saat itu dia memanggil ketua bidan yang menolong saat itu yang bernama Sifra dan Pua. Siapa namanya adik-adik? Sifra dan Pua. Raja Firaun memerintahkan bahwa jika setiap ibu-ibu orang Israel melahirkan, maka setiap bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Sementara bayi perempuan dibiarkan hidup. Sangat menyedihkan ya adik-adik. Tapi kira-kira para bidan ini mau nggak ya melakukan perintah raja itu? Nah, adik-adik, ternyata kedua bidan ini adalah orang yang takut akan Tuhan. Mereka lebih takut kepada Tuhan. Mereka tidak melakukan perintah raja untuk membunuh setiap bayi-bayi. Dan saat itu pun mereka tidak melakukannya. Tetapi ketika Raja Firaun melihat bahwa kedua bidan ini tidak melakukan apa yang diperintahkan oleh raja, Raja Firaun pun sangat marah. Dia langsung memanggil bidan-bidan itu. Dia mengatakan, "Mengapa kalian tidak melakukan perintah untuk membunuh setiap bayi laki-laki?" Lalu kedua bidan ini takut nggak? Mereka tidak takut. Mereka dengan berani menjawab dengan mengatakan, "Ya, karena ternyata para ibu-ibu orang Ibrani itu adalah orang ibu-ibu yang kuat. Mereka sudah melahirkan sebelum kami datang. Bagaimana mungkin kami bisa membunuh bayi-bayi itu? Sementara kami tidak menolong mereka. Mereka bisa melahirkan. Mereka adalah orang yang kuat." Tapi raja ini tahu bahwa bidan ini tidak mau melakukan itu. Nah, dia pun gelisah. Ternyata usaha yang kedua ini tidak berhasil adik-adik. Kasihan ya rajanya. Nah, sekarang dia berpikir kembali, apa lagi ya kira-kira? Usaha yang pertama gagal, usaha yang kedua juga gagal. Dia berpikir kembali, dan kali ini apa ya yang harus saya lakukan? Iya, kali ini dia tidak memakai bidan-bidan, tetapi dia memakai seluruh bangsanya untuk memerintahkan supaya bayi laki-laki bangsa Israel harus dibunuh. Ketika setiap orang Mesir mendengar tangisan bayi laki-laki, harus dibunuh. Adik-adik, di antara sekian banyak keluarga dari orang Ibrani, ada satu keluarga yang berasal dari suku Lewi. Siapa ya mereka? Ya, mereka adalah Amram dan juga Yokebed. Mereka ini memiliki dua orang anak. Yang satunya namanya
Harun, dan yang satunya namanya Miriam. Dan ini adalah saudara. Dan ketika perintah dikeluarkan, ibu Yokebed ini melahirkan anak yang ketiga, adik-adik. Wah, sedih ya. Pas keluar perintah untuk membunuh anak laki-laki, lalu ibu Yokebed melahirkan anak yang ketiga. Anak itu tampan, sehat. Dia kira-kira laki-laki atau perempuan? Ya, dia adalah bayi laki-laki. Nah, ketika bayi ini lahir, ibu Yokebed yakin bahwa Tuhan akan menjaga dan melindungi bayi ini. Dan adik-adik tahu nggak bahwa ibu Yokebed ini menyembunyikan bayi ini selama 3 bulan. Nah, 3 bulan waktu yang lumayan lama ya. Dan setelah 3 bulan, ibu Yokebed ini berpikir bahwa dia tidak akan bisa menahan bayi ini lama-lama seperti ini. Karena jika suatu saat orang Mesir tahu, pasti bayi ini dibunuh. Lalu dia berpikir, bagaimana caranya ya supaya bayi ini bisa selamat? Nah, dia mengambil sebuah keranjang, adik-adik. Dia mengambil sebuah keranjang lalu mengalasi keranjang itu dan menaruh bayi itu di atas keranjang. Lalu dibawa kemana ya bayi ganteng itu ya? Dibawa kemana? Ayo. Iya, bayi itu dibawa ke Sungai Nil, di mana tempat para bayi-bayi yang lain juga ditenggelamkan. Ibu ini membawa bayi bersama dengan Miriam dan meletakkannya di samping Sungai Nil itu. Ibu ini pun pergi dan dia pun sedih pasti ya. Tapi dia yakin sambil berdoa di dalam hatinya bahwa Tuhan akan menolong bayi ini. Tuhan akan melindungi bayi ini. Tetapi kakaknya saat itu Miriam tidak pulang. Dia malah melihat bayi ini dan dia bersembunyi di samping pohon. Beberapa jam kemudian Miriam mendengar suara langkah kaki. Kira-kira siapa ya? Lalu dia melihat, dia mencari. Ternyata yang datang adalah putri Firaun bersama dengan dayang-dayangnya. Mereka mau mandi di Sungai Nil. Di saat putri Firaun dan dayang-dayangnya mau mandi, mereka mendengar suara bayi menangis. Oe, oe, begitu ya. Lalu putri Firaun pun penasaran, mereka mencari di mana ya? Dan mereka melihat, wah, ada di sana. Ada di sana keranjang. Lalu mereka melihat ada bayi yang ganteng, bayi yang tampan, bayi yang sehat ada di dalam keranjang itu. Dan putri Firaun pasti berpikir ini adalah bayi orang Israel. Dan dia pun kasihan, dia pun mengangkat bayi ini sambil berkata, siapa ya yang akan menyusui bayi ini? Kasihan, dia harus hidup. Dan saat itu Miriam mendengar perkataan putri Firaun. Lalu Miriam pun datang kepada putri Firaun dan dia mengatakan, putri Firaun, bolehkah saya menolong Anda untuk mencarikan ibu untuk mengasuh bayi ini dan memberikan ia susu? Lalu tanpa curiga, putri Firaun ini pun mengizinkan untuk mencarikan ibu kepada bayi ini. Wah, betapa senangnya hati Miriam saat itu ya. Dan cepat-cepat dia pulang. Lalu dia memanggil ibunya Yokebed untuk menghadap putri Firaun. Dan saat itu pun putri Firaun menyerahkan bayi tersebut supaya bayi itu disusui oleh ibu Yokebed. Betapa senangnya, betapa bahagianya. Dan ibu Yokebed pun bersuka cita di hadapan Tuhan, adik-adik. Tetapi putri Firaun mengatakan bahwa ini bayi saya serahkan supaya diasuh sampai ia besar. Tetapi dengan syarat, jika dia sudah besar, ibu Yokebed harus memberikannya kembali kepada putri Firaun. Kenapa ya adik-adik? Iya, karena saat itu putri Firaun mengatakan bahwa bayi itu sudah diangkat menjadi anak angkatnya di istana. Dan dia berencana akan menjadikan dia anak angkatnya. Wah, sangat senang ya adik-adik, sangat bersuka cita bukan? Nah adik-adik, ini adalah suatu janji Tuhan yang luar biasa bagi keluarga Yokebed. Ya, siapa ya kira-kira nama bayi itu adik-adik? Ada yang tahu siapa bayi yang kita baru bicarakan? Siapa? Iya, namanya Musa. Musa artinya adalah diangkat dari air. Nah adik-adik, dari firman Tuhan ini kita melihat pertama betapa luar biasanya Tuhan menjaga dan menolong setiap kehidupan orang-orang yang takut akan Dia.
Ya seperti bidan-bidan yang tadi. Bidan-bidan inilah orang yang Tuhan pakai. Ya, dia adalah takut Tuhan, sekalipun raja memerintahkan untuk melakukan kejahatan, bidan ini tidak melakukannya. Karena apa? Karena dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Demikian juga dengan adik-adik. Ketika ada teman yang mengajak untuk berbuat jahat, mencuri ya, ataupun berbohong, jangan mau adik-adik. Kita tidak perlu takut kepada manusia, tetapi kita harus takut kepada Tuhan. Dan yang kedua, kita belajar bahwa sekalipun kita berada dalam kesulitan, seperti tadi Ibu Yokebet, dia sudah pusing, bagaimana ini ya, bayi saya ini, dia akan mati. Tetapi dia yakin dan percaya bahwa Tuhan akan menolong bayi ini. Dengan cara apa? Tuhan memakai putri Firaun. Nah, kita juga demikian adik-adik. Di masa yang sulit saat ini ya, kita semuanya adik-adik juga harus belajar di rumah. Pasti ada suatu hal yang berbeda, tidak seperti biasanya ketemu dengan Bapak Ibu guru. Dan ketika kita mengalami kesulitan saat belajar, kita boleh bertanya kepada Bapak Ibu guru. Nah, sekarang tidak bisa seperti itu lagi. Kita harus belajar di rumah. Nah, tetapi adik-adik jangan khawatir. Tuhan bisa pakai mama papa kita untuk menolong kita, membantu adik-adik sekalipun belajar di rumah, membantu adik-adik, kakak-kakak, adik, dan juga abang bisa membantu kita untuk menyelesaikan setiap pelajaran-pelajaran yang ada, asalkan kita mau senantiasa percaya kepada Tuhan. Bagaimana caranya? Selain Tuhan pakai papa mama untuk menolong kita, kita juga harus berusaha. Serta jangan lupa, kita tetap datang kepada Tuhan, memohon pimpinan Tuhan, dan berdoa senantiasa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, siapa di sini yang saat mengalami kesulitan datang kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan? Ya, kakak yakin bahwa adik-adik juga berdoa kepada Tuhan ya, dan senantiasa datang memohon pimpinan Tuhan di dalam setiap kehidupan adik-adik. Ya, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur pagi hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami setiap anak-anak-Mu agar kami mau melakukan firman-Mu dan percaya sepenuhnya bahwa Tuhan senantiasa ada dalam menolong kami dan memimpin hidup kami sekalipun kami berada di dalam keadaan yang sulit. Tuhan, tolong kami semuanya anak-anak-Mu, sehingga kami sekalipun kami berjauhan saat ini, kami tetap berada dalam pemeliharaan Tuhan dan kami tetap dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, saya ucapkan syukur kita kepada Tuhan karena kita telah mendengar firman Tuhan. Mari kita berikan persembahan yang terbaik. Adik-adik semua persiapkan persembahan yang di tangan kanan, dilipat dengan baik. Kita angkat satu pujian sambil persembahan diadarkan. Betapa hatiku.
Yesus yang baik, Tuhan kami bersyukur buat kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan kami bersyukur karena kami masih bisa memuji, memuliakan dan mendengarkan firman-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kami telah mengumpulkan persembahan kami. Tuhan, Engkau berkati persembahan ini biarlah menjadi berkat bagi perluasan gereja-Mu tempat ini. Ajarlah kami selalu Tuhan untuk tetap memberikan yang terbaik bagi-Mu. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, adik-adik semua, ibadah kita hari ini sudah selesai. Kakak harap adik-adik yang sudah mendengar firman Tuhan boleh melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sebelum kita menutup ibadah kita akan berdoa. Mohon Kakak Tuti untuk membawa kita berdoa. Mari adik-adik kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, mari kita berdoa. Tuhan Yesus namanya Tuhan, kami bersyukur terima kasih banyak Tuhan Yesus buat anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan kami bersyukur kami bisa menyelesaikan ibadah kami pada pagi hari ini itu semua karena Engkau. Tuhan ajar kami agar kami bisa melakukan apa yang telah kami dengar dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan ajarlah kami untuk selalu datang ke hadirat-Mu. Tuhan kami juga berdoa buat aktivitas kami selanjutnya, biarlah Tuhan yang tetap beserta dengan kami. Hanya dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.